Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yasin Yusuf di Trik Belajar Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal matematika. Kita akan membahas dari soal nomor 76 hingga soal nomor 80. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Perkenalkan, channel ini adalah Trik Belajar, sebuah channel yang membahas tentang soal-soal tes perangkat desa ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tes perangkat desa, silahkan dipelajari di channel ini. Jangan lupa di subscribe ya. Baik, kita mulai dari soal nomor 76. Pak Alan meminjam uang di koperasi sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 2% per bulan. Jika lama peminjaman 5 bulan, besar angsuran yang harus dibayar di setiap bulan adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah angsurannya tiap bulan itu berapa ya. Jika minjamnya 2 juta, bunganya adalah 2% gitu ya, selama 5 bulan. Jadi kita harus mencari besarnya bunga pinjaman ya. Jadi bunganya itu adalah berapa kali angsuran? 5 ya. 5 dikali bunganya adalah 2% gitu ya, dikali dengan pinjamannya berapa? Pinjamannya adalah 2 juta gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita kerjakan 5 kali 2 itu adalah 10 gitu kan, 10 per 100 dikali 2 juta. Nah, kita bisa main coret-coret nih teman-teman ya. Nah, berarti tinggal berapa? 10 kali 20.000 sama dengan adalah 200.000. Nah, kita sudah memperoleh ya, bunganya adalah 200.000 gitu ya. Nah, lalu besar yang harus dibayar ya, totalnya berapa? Ya, berarti total ini ya, yang harus dibayar totalnya itu adalah, awalnya itu adalah 2 juta ditambah bunganya gitu, bunganya adalah 200.000. Nah, maka akan diperoleh 2.200.000. Nah, ini adalah total yang harus dibayar gitu ya. Lalu yang menjadi pertanyaan itu adalah berapa angsuran ya, ngangsurnya itu berapa ya. Sudah, karena 5 bulan tinggal dibagi 5 gitu ya, berarti angsuran ya setiap bulan itu sama dengan 2.200.000 ya kan, dibagi dengan 5 gitu ya. Nah, bagi 5 itu sama dengan berapa? Sama dengan ya 440.000 gitu ya. Jadi diperoleh 440.000 gitu. Jadi angsuran tiap bulannya adalah 440.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 77. Agus menabung sebesar 1 juta rupiah di bank dengan sistem bunga tunggal ya, dan suku bunganya adalah 5% per tahun. Tentukan besarnya tabungan Agus pada akhir tahun ketiga. Nah, akhir tahun ketiga. Jadi yang ditanyakan oleh soal ini adalah total ya, tabungan Agus pada tahun ketiga, akhir tahun ketiga. Nah, gitu ya. Berarti kita harus tahu nih bunganya sampai tahun ketiga itu dapatnya berapa gitu ya. Baru nanti dijumlahkan dengan tabungannya, atau awal menabungnya itu berapa. Nah, begitu ya. Berarti kita harus mencari yang namanya bunga. Ya, bunga itu adalah 5% gitu kan, dikali dengan 1 juta.
Nah, ini adalah bunganya gitu kan. Kita main coret aja nih teman-teman ya. Jadi 5 kali berapa ini? 10.000. Maka kita akan memperoleh ya 50.000 gitu ya. Nah, kita akan memperoleh 50.000. Nah, jadi ini 50.000 ini adalah bunganya ya. Oke. Nah, di tahun ketiga ya, ini bunga dalam tahun pertama. Tahun ketiga ya, bunga akhir tahun ketiga. Nah, itu berarti tinggal ya udah tinggal kita kalikan aja gitu ya. 3 kali 50.000 gitu kan. 3 kali 50.000 adalah 150.000. Nah, ini adalah bunga di akhir tahun yang ketiga. Lalu yang pertanyaannya adalah total tabungan Agus selama akhir tahun. Ya sudah, tinggal jumlahin aja. Berarti total sama dengan ya 1 juta ditambah dengan bunganya adalah 150.000 sama dengan 1 juta ditambah 150.000, maka kita akan memperoleh 1.150.000. Nah, ini adalah total uang Agus dalam akhir tahun yang ketiga. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 78. Seorang pedagang meminjam uang sebesar Rp1.500.000 dengan bunga 15% setahun selama 10 bulan. Tentukan cicilan pedagang tersebut setiap bulannya. Nah, baik. Langkah pertama, kita harus mencari berapa sih besar bunga dalam 1 tahun gitu kan. Jadi bunganya dalam waktu 1 tahun itu adalah 15/100 dikalikan dengan ya 1.500 gitu ya. Nah, ini adalah bunga dalam waktu 1 tahun. Kita coret-coret saja seperti ini. Jadi tinggal 15 kali 15.000, maka kita akan memperoleh 225.000. Nah, ini adalah bunga dalam waktu 1 tahun ya teman-teman ya. Bunga dalam waktu 1 tahun. Sekarang bunga dalam waktu 10 bulan itu berapa gitu ya. Dalam waktu 10 bulan ya sudah. Berarti kita cari bunga dalam 10 bulan gitu kan. Berarti 10/12 dikali dengan 225. Nah, saya terangkan dulu. Nah, 10 ini menunjukkan bulannya ya, 10 bulan, sedangkan 12 ini menunjukkan 1 tahun gitu ya. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Kita kalikan bunga dalam waktu 1 tahunnya gitu ya. Jadi ini kalau dikalikan maka kita akan memperoleh ya 187.500. Nah, ini adalah bunga di dalam 10 bulan. Kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu untuk mengetahui total ya yang harus dibayar selama 10 bulan ya. Berarti total pinjaman 10 bulan gitu ya, berarti 1.500 ditambah dengan bunga dalam waktu 10 bulan. Nah, maka kita akan memperoleh 1.687.500 gitu ya. Ini adalah total pinjaman dalam waktu 10 bulan gitu ya. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa cicilannya gitu kan. Nah, maka untuk mencari cicilannya ya sudah tinggal dibagi 10 gitu kan. Nah, berarti cicilan itu sama dengan 1.687.000 ya, dibagi dengan 10 ya. Ini karena 10 bulan, ini adalah total yang harus dibayar dalam waktu 10 bulan gitu ya. Maka kita akan memperoleh ya 168.000 ya kan, 700 ya, 700
ya. Oh, ini mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan ya. Ini seharusnya 1.687.500 ya. Nah, gini ya. Jadi cicilannya dalam waktu cicilan tiap bulannya adalah 168.750. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 79. Ibu menabung di bank, setoran awalnya adalah 1 juta. Gitu ya. Dengan bunga 10%. Pada tahun ketiga, uang tersebut akan digunakan untuk membeli kursi makan. Harga kursi ya 1.250.000. Apakah uang ibu cukup untuk membeli kursi? Ya, ini maksudnya uangnya itu berapa gitu ya. Nah, cukup atau tidak. Baik, kalau seperti itu kita cari dulu ya, bunga per tahunnya adalah, jadi bunga itu kan 10% ya. 10% dikali dengan 1 juta. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. 10% dikalikan 1 juta, maka kita bisa mencoret-coret gitu ya. Maka akan diperoleh berapa ini? 100.000. Nah, ini dalam ini ya 1 tahun. Sedangkan ibu ini dalam waktu berapa ini ya? 3 tahun ya. Ya, 3 tahun ini. Nah, pada tahun yang ketiga, nah berarti bunga ya dalam waktu 3 tahun ya sudah tinggal kalikan 3 ya. Dalam 3 tahun itu berarti 3 dikalikan 100.000, maka kita akan memperoleh 300.000. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bunga dalam waktu 3 tahun. Lalu ya sudah, kita tinggal jumlahin modal tabungan awalnya ditambah dengan bunga dalam waktu 3 tahun. Arti jumlah tabungan selama 3 tahun ya, itu kan sama dengan 1 juta ditambah 300.000, akan peroleh 1.300.000. Nah, ini ya. Nah, ternyata 1.300.000 cukup nggak? Cukup ya, karena harganya 1.250.000, sedangkan uang ibu adalah 1.300.000. Nah, jawabannya adalah yang D. Soal nomor 80. Dina menabung di bank dengan setoran awal 300.000. Jika selama 6 bulan uang Dina menjadi 307.500, berapa persentase bunga bank? Nah, baik. Nah, langkah pertama kita cari ya rupiahnya, bunganya ya. Bunga dalam rupiah gitu ya. Berarti tinggal ngurangin aja nih ya. 307.500 dikurangi dengan 300.000, maka kita akan memperoleh 7.500. Nah, seperti itu ya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah persentase bunganya gitu kan. Berapa persentase bunganya? Jadi bunga itu ya bisa dirumuskan dengan ya awal ya setoran dikalikan dengan bunganya dikalikan dengan waktunya. Nah, seperti ini ya. Bunganya berapa? 7.500. Nah, setoran awalnya adalah 300.000 ini ya, dikalikan dengan bunganya berapa ini ya, tentu kita belum tahu ya. Saya tulis I per 100 ya, kalikan waktunya adalah 6 bulan ya. 6 bulan ini ya kita tulis 6 per 12 ya. Mengapa enggak ada per 12 nya? Ini karena dalam waktu 1 tahun gitu ya. Baik, sama dengan, kita lanjut. Nah, ini kita bisa menyederhanakan ya, kita coret-coret ya. Yang pertama ini ya 2, kemudian ini menjadi 2. Nah, ada lagi ini ya. Nah,
seperti ini ya. Ini tinggal 30 dengan 2, nah, coret lagi jadinya 15. Jadi tinggal 15i, ini 75. Maka kita akan memperoleh i sama dengan 75 per 15. Berapa ini 75 per 15? 5 ya. Jadi persentasenya ya, bunganya adalah 5% gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Udah ya teman-teman. Nah, baik, itulah soal ya sampai nomor 80. Kita lanjutkan lagi di next video. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.